Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Semoga sedulurku semuanya selalu mendapatkan kemudahan, kelancaran, dilimpahkan, dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan dan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita. Di sini menyebutnya Mbak Safira. Mbak Safira ini ingin berbagi cerita yang dialami sama kakek buyutnya. Jadi menurut Mbak Safira ya, cerita ini sengaja diceritakan turun-temurun oleh keluarga ibunya, berharap agar keluarganya itu tidak tergiur dengan kekayaan dan pesugihan. Jadi cerita yang akan diceritakan Mbak Safira ini mengenai pesugihan, mendapatkan harta yang yang instan ya istilahnya itu, tapi mengorbankan orang lain atau keluarganya. Tapi sebelum ke cerita Mbak Safira ini, seperti biasanya ya, bagi sedulurku yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu Dongeng Tengah Malam. Jangan lupa klik like-nya dan juga tulis komentarnya di komen di bawah. Yang di Spotify monggo di follow dulu Dongeng Tengah Malam supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari Pak Adi Alvan. Kejadian ini terjadi di Sumatera, tepatnya di daerah Lampung sekitar tahun 60-an. Kakek buyutnya Mbak Safira ini tinggal bersama satu istri dan keenam anaknya di rumah yang sederhana. Suatu hari, temennya dari kakek buyutnya Mbak Safira ini menceritakan bahwa temennya ini kok tiba-tiba menjadi kaya raya. Oh ya, untuk memudahkan penyebutan, kakek buyutnya Mbak Safira ini saya panggil aja kakek aja ya, biar mudah pencernaan dari ceritanya ini. Mendengar cerita itu, kakek pun heran, sebab setaunya kakek bahwa orang itu dulunya itu adalah keluarga yang sangat sederhana, bahkan sangat kesulitan ekonominya. Melihat keheranan kakek seperti itu, temennya pun akhirnya menceritakan bagaimana dia bisa seperti sekarang ini. Ternyata cerita dari temennya kakek ini bahwa orang tersebut mendapatkan harta kekayaan itu ternyata berasal dari pesugihan. Dan pesugihan yang dilakukan, kata temannya kakek, itu cukup ringan katanya. Jadi pesugihan yang dilakukan itu katanya mereka hanya perlu menyiapkan seekor ayam hidup, golok, dan beberapa kebutuhan untuk ritual pesugihan ini, seperti kopi, kembang 7 rupa, dan lain-lain. Jadi sepertinya nggak ada yang dikorbankan terlalu berat gitu loh. Kalau dari temennya kakek ini kan ceritanya seperti hanya mengorbankan ayam aja, dan juga syarat-syarat detail-detail ritualnya untuk pesugihan tersebut. Karena syarat-syaratnya itu memang kelihatannya cukup mudah dan cukup ringan ya, temennya kakek pun mengajak kakek ya untuk mencoba pesugihan tersebut. Namun ada sebuah larangan yang tidak boleh dilakukan pada waktu melakukan ritual pesugihan tersebut, yaitu jangan menengok ke belakang saat ritual pesugihan yang sedang berlangsung.
Kalau hanya seperti itu, semua orang bisa melakukan ya. Apalagi kondisi ekonomi saat itu sekitar tahun 60-an ya. Sebagian besar ekonomi rakyat itu kan cukup susah, termasuk yang dialami kakek ini. Makanya supaya bisa menaikkan ekonomi dengan syarat mudah seperti itu, kakek pun ya dengan entengnya mengiyakan ajakan dari temennya ini. Dan setelah itu mereka berdua pun menyiapkan segala keperluan yang akan dibutuhkan untuk ritual tersebut. Setelah semuanya lengkap, barulah mereka berdua, kakek dan temannya ini, berjalan di mana atau ke arah tempat ritual itu. Dan mereka berdua pun berjalan menuju ke arah ke dalam hutan. Setelah beberapa menit menyusuri hutan, mereka menemukan sebuah gua di sana. Kakek sempat heran. Semua warga desa tahu itu nggak ada gua di dalam hutan ini, termasuk kakek. Karena sudah terbayang ya bahwa di depannya nanti itu akan ada sebuah anugerah kekayaan. Makanya kakek pun menyingkirkanlah perasaan herannya itu. Dan kakek segera mengikuti temannya dari belakang untuk memasuki gua yang cukup besar tersebut. Setelah masuk, mulailah mereka melakukan ritual, yaitu mereka duduk berdampingan sambil menaruh kebutuhan pesugihan di hadapannya. Setelah siap semua, kakek melihat temannya itu mulai melakukan ritual memotong kepala ayam dengan goloknya. Dan kakek pun perlahan juga mau mengikuti arahan dari temannya itu. Lah, pada saat kakek mau memotong kepala ayam tersebut, nggak tahu kenapa tiba-tiba perasaan kakek itu nggak enak. Dan kakek juga merasa seperti ada sebuah bisikan, nggak tahu entah datangnya dari mana. Dan bisikan itu seperti menyuruh kakek untuk menengok ke belakang. Dan bisikan terus mengiang di kepalanya kakek sebelum kakek benar-benar memotong kepala ayam tersebut. Karena penasaran ya, kok ada bisikan seperti itu dan itu terngiang-ngiang terus tanpa memikirkan larangan yang diberitahukan sebelumnya, kakek ini langsung menoleh ke belakang. Begitu menoleh ke belakang, betapa kagetnya kakek. Sambil matanya terbelalak, dibarengi dengan perasaan yang sangat takut setengah mati waktu itu. Bagaimana enggak? Karena kakek waktu itu melihat anak kesayangannya itu di antara anak lainnya hampir disembelih oleh dirinya sendiri atau kakek ini. Begitu melihat itu, otomatis kakek langsung melepas goloknya di tengah penyembelihan ayam itu dan lari tunggang-langgang keluar dari gua tersebut. Di tengah hutan, kakek ini berlari ke sana kemari ya untuk mencari jalan keluar. Dan jalan yang dipakai untuk memasuki hutan tadi sudah ditelusuri semua sama kakek ini. Tapi kakek masih tetap belum menemukan jalan keluar. Dan hanya kembali dan kembali lagi tetap berada di dalam hutan. Lah, di tengah pencariannya ini, kakek ini menemukan sebuah kastil yang sangat besar. Dan di kastil itu, kakek melihat seperti ada antrian panjang manusia. Tanpa rasa curiga,
Kakek pun ikut mengantri di belakang. Dipikirnya kakek waktu itu bahwa antrian tersebut itu untuk membagikan makanan. Karena memang di zaman itu ya sudah menjadi hal yang lumrah mengantri untuk mendapatkan makanan, beras, minyak dan lain-lain lah. Tapi anehnya ketika hampir giliran kakek, beliau melihat orang-orang di depannya kan memasuki kastil. Setelah itu tibalah kan waktunya kakek di depan gerbang kastil ya. Seperti mungkin anggapannya kakek kan mendapat giliran bantuan dan sebagainya. Begitu di depan kastil, kakek ini berdiri langsung ketakutan. Karena apa? Kakek melihat di hadapannya itu ada sosok hitam berbadan tinggi. Sosok itu memegang sebuah buku tebal yang usang. Jadi dia itu seperti mencari sesuatu di sana. Karena nama kakek itu enggak terdapat di dalam buku itu, kakek pun diusir dari gerbang itu atau dari antrian itu. Karena enggak mendapat pembagian apa-apa. Walaupun tadi kakek kan sempat takut ya melihat yang menjaga di gerbang kastil. Tapi kakek tetap penasaran gitu loh. Sebenarnya apa sih yang dibagikan di dalam kastil itu? Itu mungkin dalam pikirannya kakek ya. Karena mungkin rasa penasaran itu, kakek pun mencoba mencari tahu. Makanya kakek mencoba mencari pohon untuk menaiki pohon yang melebihi tingginya dinding kastil tersebut. Setelah mendapatkan pohon untuk dinaiki, beliau pun bergegas memanjat pohon itu sampai ke atas, di atasnya pagar kastil itu. Begitu sampai di atas, begitu melihat ke dalam kastil tersebut, kakek langsung badannya itu seperti membeku. Pikirannya itu campur aduk nggak karuan ya. Karena kakek melihat di dalam kastil tersebut itu banyak tubuh manusia yang dijadikan properti oleh sosok hitam berbadan besar seperti yang beliau lihat di depan yang ada di gerbang kastil tersebut. Bisa dibayangkan ya, kaget dan takutnya kakek begitu melihat ke dalam kastil tersebut. Salah satunya contoh ya, salah satunya itu tangan manusia itu dijadikan alat pengaduk wajanan besar. Kemudian jembatan yang terbuat dari tubuh manusia yang saling membungkuk. Kaki kursi dan meja yang terbuat dari kaki manusia. Bahkan tiang-tiang bangunan itu terdiri dari tubuh manusia utuh. Bisa dibayangkan ya. Melihat itu dengan segera kakek pun cepat-cepat turun dari pohon tersebut. Karena apa? Dia nggak tahan dengan pemandangan yang baru saja dilihatnya. Setelah itu kakek pun mencoba menjauhi kastil tersebut. Bagaimana nggak menjauhi? Apa nggak takut seandainya tubuhnya itu dijadikan seperti itu? Dan kakek pun masih tetap berusaha mencari jalan keluar di dalam hutan tersebut. Karena sudah mencari kemana, ke sana, ke sini belum menemukan jalan keluar. Dan dengan kondisi keadaan yang lapar, kakek pun hampir menyerah untuk bisa melihat wajah istri dan anaknya, keluarganya lah. Dalam kondisi hampir menyerah tersebut, tiba-tiba kakek mendengar ada suara yang memanggilnya. Jadi suara itu kelihatan dari jauh gitu yang didengar dari kakek ini. Bapak, bapak, bapak.
mendengar suara itu, setelah diamat-amati, kakek ini seperti kenal dengan suara yang memanggilnya itu, yaitu suara anaknya yang memanggil. Mendengar itu, kakek langsung berlari mengikuti asal dari suara tersebut. Suara itu menuntun kakek ya entah kemana ya, sampai tanpa disadari kakek itu ternyata sudah keluar dalam hutan itu dalam keadaan linglung. Jadi pada saat kakek ditemukan, ternyata kakek itu sudah berada di hutan atau hilang itu sudah 3 hari. Dan kakek pulang pun masih dalam keadaan linglung. Jadi ceritanya itu setelah ritual pesugihan selesai, temennya yang mengajak kakek tadi itu kan kembali ke desa. Dan temennya itu memberitahu apa yang terjadi pada masa ritual itu. Jadi temennya kakek ini bilang bahwa kakekku ini sudah nggak bisa keluar lagi dari hutan. Karena infonya kakek ini telah melanggar peraturan pada saat ritual. Mendengar itu otomatis nenek kan kalang kabut, kebingungan kalau kakek nggak bisa kembali pulang. Kemudian nenek pun langsung menyuruh anak-anaknya untuk memanggil bapaknya di dalam dendeng nasi matang. Mungkin karena itu ya, makanya kakek itu bisa mendengar suara anak-anaknya. Tapi nggak tahu ya cara-cara yang dilakukan nenek ini ya, karena tidak diceritakan di sini detailnya. Kok memanggil-manggil di dalam dendeng nasi tersebut. Tetapi setelah kejadian itu, kakek dan keluarganya itu langsung pindah ke Jakarta. Dan temennya yang melakukan pesugihan tadi, setelah menyelesaikan pesugihan tadi ya, memang tiba-tiba menjadi kaya raya. Tetapi ternyata dengan pengorbanan yang cukup besar, yaitu kehilangan anaknya yang mati dengan kepala terputus. Di sini juga nggak diceritakan ya kepala terputusnya itu kejadiannya seperti apa. Tapi kalau saya pernah dengar ya cerita-cerita pesugihan seperti itu, memang banyak faktor yang menyebabkan sampai kepalanya terputus ini. Mungkin akibat kecelakaan atau apa. Jadi nggak mencolok tiba-tiba kepalanya putus, nggak. Ada penyebabnya sampai kepalanya terputus. Walau alam ya, mudah-mudahan sedulurku semua jangan sampai mengalami kejadian hal seperti itu. Dengan kita ingin cepat kaya, kita ngiri kok orang lain bisa lebih kaya, akhirnya kita menginginkan lebih kaya dengan cara-cara yang tidak halal. Mudah-mudahan nggak sampai terjadi kepada sedulurku semuanya ini. Karena rezeki semuanya ada yang mengatur. Rezeki sedikit, rezeki banyak, semuanya sudah mengatur. Diibaratkan gelas ya. Kalau kita sudah dikasih gelas anggaplah gelas cangkir ya. Kalau kita isi seteko, itu kan pasti tumpah. Kan memang jatahnya cangkir seperti itu. Sudah, kalau cukup secangkir itu jangan ditambahi lagi, pasti tumpah. Jadi seakan-akan nggak ada faedahnya lagi yang tumpah itu. Setelah cangkir nanti kedepannya mungkin dapat yang lebih gede lagi, mungkin gelas yang lebih besar lagi, atau istilah Jawa mungkin dapat muk yang besar. Nah itu semuanya sudah ada yang ngatur. Mudah-mudahan kita tidak terjerumus ke arah yang tidak baik. Itu tadi cerita dari Mbak Safira ya. Terima kasih Mbak Safira atas kiriman ceritanya.
tentunya menjadi pembelajaran buat kita semuanya untuk berbuat yang lebih baik dan lebih baik lagi dengan cara yang baik pula. Sekali lagi terima kasih Mbak Safira untuk ceritanya. Ditunggu kalau ada cerita lainnya ya. Ini mungkin cerita dari kakek buyutnya lagi. Insya Allah pasti banyak lah. Kalau cerita dari zaman dulu tahun 60, tahun 70, tahun 80. Karena di masa-masa itu mungkin sedulurku semua bisa membayangkan ya, tahun 60, tahun 70, tahun 80 hampir sebagian besar tempat tinggal atau penduduk itu jarang dialiri aliran listrik. Jadi kondisinya pada waktu itu kalau malam bisa dibayangkan ya, gelapnya kayak apa, ditambah lagi tahun segitu itu pohon tanah itu kan yang masih luas ya, banyak kebunnya nggak keramut itu apa ya, pokoknya nggak dirawat lah, nggak kerawat lah, pohon-pohon itu rerimbunan itu banyak sekali. Kalau sekarang ini kan sudah mulai habis, dipakai untuk perumahan, dipakai untuk apa, pabrik dan sebagainya. Kalau dulu tuh banyak sekali tanah kosong yang nggak kerawat. Bisa dibayangkan kalau kita hidup di zaman itu. Kalau anak sekarang mungkin hidup di zaman itu sudah stres, sudah nggak ada wifi, nggak ada apa. Anak sekarang ini maunya wifi, maunya internet. Ya ditunggu Mbak Safira kalau ada ceritanya lagi. Sekali lagi terima kasih atas kiriman ceritanya. Nggak lupa juga saya sampaikan terima kasih juga kepada sedulurku semuanya yang selalu setia mendengarkan cerita dari Pak D. Alvan. Semoga bisa menghibur saudara-saudara sedulurku semuanya. Dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata pengucapan dari Pak D ya. Mohon dimaafkan. Seperti biasa sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi yang belum subscribe monggo di subscribe dulu ya. Yang di Spotify monggo di follow dulu supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Demikian untuk episode kali ini. Saya Pak D. Alvan, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.